kita selesai untuk sholat duha tadi, dan ini merupakan halwat untuk sholat ya, Bah? Ya, tempat berzikir. Tempat berzikir. Nah ini dia. Jadi dia sebenarnya Aminullah tempat sholatnya di sini ya, Bah ya? Ya, malam-malam Oh, berzikir, ini bersih nih teman-teman. berkholwat, bersunyi-sunyi. Nah, halwat itu bersunyi-sunyi ya, Bah ya? Ya, berdua-duaan. Berdua-duaan dengan Allah, masya Allah. Ini dapat dilihat teman-teman, memang kondisi di sini ini tanah bukan tanah semen. Jadi ini memang tanah batu gitu. Ini bersih sekali deh. Padahal ini nggak ada yang bersihin, ini memang bersih, masya Allah. Ini teman-teman, Pak siapa nih, Pak Haji siapa? Pak Haji Australion. Pak Haji Australion. Nah ini sebagai penjaga Taman Suci. Ini dia Taman Suci Halwat Sapu Jagat. Masya Allah. Ini alhamdulillah kita langsung ketemu dengan beliau. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum Pak Haji. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon izin Pak Haji, ini sambil liput juga mau ingin menanya-nanyakan dengan Pak Haji langsung nih. Masya Allah. Ini alhamdulillah teman-teman, kita ketemu langsung dengan Pak Haji, Pak Haji Australion. Ini sebagai penjaga Taman Suci Halwat. Nah, Sapu Jagat. Masya Allah. Ini alhamdulillah kita diberi diketemukan langsung nih. Nah, jadi sedikit informasi mungkin Pak Haji mengenai halwat ini. Mungkin Pak Haji dapat bercerita dengan saya, dengan teman-teman mungkin yang ingin tahu nih Pak Haji. Kebetulan kita masuk ke YouTube. Nah, mudah-mudahan informasi yang mungkin saya juga nih termasuk Pak Haji yang belum tahu, dan alhamdulillah baru ini tahu juga, dan alhamdulillah sampai juga di tempat di sini. Nah, mungkin Pak Haji bisa bercerita tentang halwat ini nih Pak Haji. Ini sebenarnya apa ini Pak Haji? Masya Allah. Halwat Taman Suci Halwat Sapu Jagat ini ialah petilasan Muhammad Hasan Aminullah Al-Maghribi dari Maroko. Dari Maroko ya Pak Haji? Iya, nama aslinya menurut sejarah orang tua kami daerah, itu namanya aslinya Muhammad Hasan Aminullah Al-Maghribi. Al-Maghribi. Iya. Muhammad Hasan Aminullah Al-Maghribi dari Maroko. Jadi diketemukan tahunnya beliau itu gimana ceritanya Pak Haji? Ini menurut sejarah orang tua dulu, tempat ini pertama datangnya Syekh Maghribi ke kerajaan Tanjung Pura, sini tempat petilasnya pertemuannya. Oleh karena kerajaan Tanjung Pura itu pertama itu Hindu. Nah, itu yang disingkat itu sejajar dengan Majapahit, ya, yang disingkat sekarang Matan. Nah, Matan itu Majapahit Tanjung Pura. Itu. Jadi sebelum kerajaan Tanjung Pura ini orang-orangnya yang belum masuk Islam, jemaah belum ada, sinilah petilasan pertama datang. Di sini ya Pak Haji? Iya, sini pertama. Masya Allah. Ya, setelah kerajaan Tanjung Pura itu masuk Islam, para rajanya, para jemaahnya baru membuat tempat masjid. Masjid di makam Tanjung Pura itu ada. Yang di depan makam kecil itu ada masih ada tiang-tiangnya gitu. Di situlah ya. Iya. Jadi sampai di sini ialah Muhammad Hasan Aminullah Al-Maghribi itu tahun 1244 Hijrah. 1244 Hijrah. Iya. Masya Allah. Oke. Itu berarti pertama kali itu orang mengetahui itu dari cerita masyarakat atau gimana tuh Pak Haji? Di sini memang sejarah dari Jawa. Oke. Nah, yang memegang sejarah sini ini yang jadi pertama yang direnovasi itu. Oke. Nah itu dia teman-teman. Jadi itu beliau Dari Cirebon. Dari Cirebon ya Pak Haji. Iya. Yang sebelah mana Pak Haji? Ya, yang ada Yang ini ya? Sorban. Oh, yang Sorban. Iya. Jadi beliau ya sebagai Sebagai ketua di sini dulunya. Oh, gitu. Renovasinya.
Oh gitu Pak Haji. Jadi beliau termasuk juga yang banyak mengetahui juga Iya, Pak yang Haji ya. tahu sejarahnya. Heeh. Sekarang beliau masih Masih ada. masih ada. Ada. Cuman di Di mana? SB 1 Melayu Baru sana. Oh gitu Pak Haji. Kalau Pak Haji di sini udah berapa lama Pak Haji? Kalau saya dari kecil pun yang udah di sini. Sini Oh. tempat pewaris. Dia sebabkan tanah ini itu yang punya bapak saya dikatakan tuh sini tuh angker. Jadi orang-orang tidak berani mempunyai gitu, membukanya gitu Pak. Oh gitu. Jadi orang nggak berani itu mungkin karena Angker. angker ya Pak Haji. Tapi sekarang pun angker. Ah. Cuma angker nanti angker suci. Di sini itu tidak bisa berbicara dengan siapapun. Siapa yang mendapatkan yang jelek, resikonya sendiri-sendiri. Masya Allah. Oleh kan terbukti banyak yang terbukti. Yang sabah petir, Allahumma. yang berak di dalam tu anak-anak, yang datang head masuk ke dalam tu. Oh. Semua kenyataan. Yang dikira keterlaluan Masya Allah. ada juga. Yang udah banyaknya kenyataan. Oh gitu. Di sini tuh mak Harus suci ya. harus Pak, ya? suci. Harus Ya, suci. harus suci. Kemudian tidak boleh apa namanya kayak terlalu banyak gurau. Pak, Gurau, ya. iya. Masya Iya. Allah. Jadi itu memang langsung ditunjukkan. Ya, Pak, ya? ditunjukkan. Jadi kalau misalnya datangnya baik-baik, insya Allah Alhamdulillah. Rabbil alamin, amin. Banyak yang makbulkan di sini itu menurut para ulama yang datang dari Mekah di sini itu musala Mekah yang ketujuh. Musalah Iya, yang ketujuh. yang ketujuh. Iya. Masya Allah. Nah, kan begini. Mm-mm. Mekah, Madinah, Masjidil Aqsa, Padang Kobalek, Irak, Aceh, Demang. Kalau di Jawa Demang. Mm-mm. Kalau di Kalimantan ini di Kajang Tanjung Poi inilah. Oh, gitu ya Pak Haji ya. Iya, ini sejarahnya dari Mekah lah. Masya Allah. Alhamdulillah. Oh gitu Pak Haji ya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Jadi sebenarnya beruntung ya Pak Haji. Ini beruntung, Jadi alhamdulillah. alhamdulillah beruntung ini sebagai apa namanya berkah. Iya, Ya, berkah ya Pak Haji. Berkah di Kalimantan. Ya berkah kita untuk di Kalimantan nih teman-teman. Jadi ini Masya Allah itu sekilas penjelasan dari Pak Haji mengenai halwat ini. Jadi halwat ini sebenarnya merupakan tempat ibadah yaitu dipercayai ya Pak Haji ya. Iya. Memang tempat ibadah yang biasa digunakan dengan Se Aminullah. Alhamdulillah. Se Aminullah. Kalau untuk pertama kali ini kan udah direnov ya Pak Haji ya Iya, tempatnya. benar dengan edukasi. Kalau sebelumnya itu keadaannya seperti apa Pak Haji? Masih hutan liar itu lah Pak. Hutan liar, ya? Hutan di bawah pohon kayu. Oh, Di bawah pohon kayu. Tapi tidak ada apa-apa. Apapun tidak ada sampahnya. Masya Allah tidak ada sampahnya. Tidak ada sampah. Tidak ada sampahnya teman-teman. Iya. Jadi dia ada pohon besar, tapi di bawah itu memang nggak ada sampah. Tidak ada sampahnya. Nggak ada sampah yang tadi yang kita lihat tadi itu kan Iya. di video yang tadi itu memang nggak ada sampah. Jadi betul-betul murni, tidak ada disapu dan itu memang betul-betul bersih. Iya betul ya? Pak Iya, Haji ya? betul, iya. Masya Sampai, Allah. sampai sekarang ini. Sampai sekarang ini ya. Iya. Jadi pertama kali tuh Pak Haji, ini diketahui oh di sini dipercayai sebagai tempat halwat. Itu yang pertama kali menemukan itu siapa? Kemudian tahunya itu gimana tuh? Bapak saya. Bapak Bapak Pak Haji? saya yang bernama Pokani. Oh, Itu yang itu. oke. Iya. Kebetulan yang pertama kali yang mengetahui itu bapaknya Pak Haji itu. Nah itu Burhani Pak bin Ramli. Burhani bin Ramli. Iya. Pembuka Taman Halwat, Masya Allah. Kalau sumur itu tempat mandi, tempat air ngambil air uduk. Oke, oke. Nah sumur yang tadi itu teman-teman. Oh, oke. Kalau sumur tuh pertama kali besar nggak Pak Haji? Besar. Besar ya? Besar. Dalam ya Pak Haji? Tidak dalam, hanya sekitar 2 meter. Nggak Cuma dalam yang itu teman-teman. pun dikecilkan itu. Oleh karena waktu membangun kemarin, bata pagar tepinya itu, bata merah dengan batu laut itu, yang ada nyata dapat kami yang 1 meter menggali untuk apa? Pagar itu, dapat 1 karung. Batunya dengan bata merah. Batu dengan bata merah. Iya, itu ada dibuktikan sedikit. Tapi diambil orang, tinggal sisa itu langsung dijadikan, dilekatkan. Dah habis diambil orang. Masya Allah. Berarti itu memang asli ya? Asli memang pagar ini. Tepinya Pak. Masya Allah. Iya masih ada.
Nah ini dibangun baru supaya dengan kemudahan. Iya, dengan kemudahan. Oh, Masya Allah. Nah itu memang yang buat menurut kepercayaan memang dari Syekh Aminullah. Aminullah. Syekh Aminullah tuh teman-teman. Yang sumur yang tadi yang saya ngambil wudhu. Nah itu memang betul-betul dibuat dengan Syekh Aminullah. Jadi berkahnya alhamdulillah sampai sekarang dan sampai detik ini juga masih bisa dirasakan berkahnya itu. Masya Allah, Masya Allah. Halwatnya ini memang nggak ada dibersihkan? Enggak ada ya? enggak, sampai dan sekarang. Yang dibersihkannya di luar pagar. Di luar pagar. Bapak kan melihat gitu ya. Enggak ada apa-apa. Kalau orang datang berarti sholat di situ lagi? Sholat di situ. Oke. Kalau untuk ini hari-hari yang biasa? Hari-hari saya di sini istirahat. Ya. Terus sana tuh sholat, berdoa. Di situ. Ya. Insya Allah saya meyakini karena saya dia punya anak 8, 6 orang perempuan 2 laki-laki. Kenapa kata saya dapat banget haji, banget saya berdoa di dalam. Masya Allah. Cuma jalurnya ada, itu kebun saya tuh jalan ke perusahaan udah limpah itu, dapatlah 150 juta. Jadi kita berdoa di dalam. Insya Allah. Dia memudahkan segala urusan. Itu dia teman-teman. Jadi di halwat itu insya Allah apa yang kita doakan yang sifatnya positif, hajat apapun insya Allah dengan ridhonya Allah, Allah meridhoi, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ingat kita memang betul-betul harus berdoa dengan secara ikhlas, tidak ada yang sifatnya untuk main-main ataupun bergurauan. Ataupun mendoakan Allah. Benar itu Pak Haji, Insya Allah. Oke, mungkin pengenalan kita untuk di halwat cukup mungkin sampai di sini buat teman-teman. Selain halwat berarti apa lagi nih? Langsung ke pemakaman Syekh Mawidi di makam Santan buat. Nah itu dia. Kalau dari halwat ke pemakaman berapa lama lagi Pak Haji? 2 kilo pas. 2 kilo teman-teman. 2 kilo. Jadi kalau dari sini 2 kilo ya. Berarti lumayan nggak Pak Haji ya? 2 kilo ya. Nah kalau untuk kuburannya sendiri itu Pak Haji, yang menemukan memang ada sejarahnya. Ada ini kan? Iya, ada. Nisannya sendiri. Ada. Nisannya yang pertama tuh saya di situ tuh pernah ditugaskan Bapak Bupati kita Pak Merokis 4 tahun di sana. Jadi saya teliti keberhasilannya di dalam itu titik-titik yang set itu atau dia itu ada paku yang kuning itu, titiknya itu. Itu tandanya gitu ya? Iya ada. Masih ada, di desa ini pun ada. Masih dipasang orang. Masya Allah. Masih dipasang orang yang dia renovasi Bapak Bupati Pak Haji Merokis masih ada. Baru, tapi dia disusun lagi, susun 2. Modelnya paku gak Pak? Model paku. Paku emas itu ya? Paku emas. Itu dia. Iya. Itu dia teman-teman. Jadi pertama kali mengetahui bahwa itu kuburan Syekh Aminullah, menurut cerita Pak Haji itu ada kayak emas kayak paku itu di nisan atau apa? Di nisan ya teman-teman. Nah itu dia. Jadi dipercayai bahwa makam tersebut adalah makam Syekh Aminullah. Nah ada yang nisannya diperbarui ya? Ada ya? Ada diperbarui. Cuma yang dipasang. Yang lama juga? Iya dipasang, yang lama dipasang. Masih ada. Oke lah teman-teman, nanti insya Allah selepas ini kita akan berziarah langsung ke tempat pemakaman Syekh Aminullah. Oke, terima kasih Pak Haji atas informasi. Mudah-mudahan teman-teman juga di YouTube bisa mengetahui juga sejarah dari tempatnya Syekh Aminullah ini. Oke, terima kasih Pak Haji.
Bismillahirrahmanirrahim.